Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini kita akan sedikit berbagi tentang vaksinasi pada anakan entok atau biasa disebut MINDI. Hari ini kita juga akan bahas kelebihan dari vaksinasi serta cara dan tata aturan dalam melakukan vaksinasi pada entok. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita ke inti pembahasannya. Oke, hal yang pertama kali harus disiapkan ketika Anda ingin melakukan vaksinasi tak lain dan tak bukan adalah vaksinnya itu sendiri. Biasanya vaksin ini kita bisa membelinya di toko-toko peternakan terdekat, tapi tidak semua toko peternakan menyediakan sih sebenarnya. Hanya toko peternakan tertentu yang memang menjadi supplier dari vaksin tersebut. Jadinya memang sulit dicari, tapi kebetulan di tempat saya ada, jadi saya mudah untuk mencarinya. Kemudian yang kedua adalah pelarut dari vaksin tersebut berupa cairan biru seperti ini digunakan untuk melarutkan vaksin yang ada pada botol tadi. Ini biasanya dibeli sepaket dengan vaksinnya, jadi tinggal tanya saja ke penjualnya. Kemudian ini ada tutup atau penetes untuk kita vaksin nanti supaya lebih mudah untuk diteteskan ke mata entoknya. Oke, langsung saja kita mulai tata cara vaksinasinya. Jadi kita buka dulu ya, ini tabung yang berisi vaksin ini memang sedikit agak keras karena disegel menggunakan segel-segel dari semacam plat besi. Maka untuk mempermudahnya kita bisa menggunakan bantuan dari gunting ataupun benda keras lainnya seperti pisau. Dalam hal ini saya menggunakan gunting ya, karena memang keras dan sulit untuk dibuka, dan memang harus sulit dibuka karena untuk menjaga kesterilan dari vaksin yang ada di dalamnya agar tidak terkontaminasi oleh bakteri ataupun virus-virus dari luar. Oke, ini sudah berhasil terbuka seperti ini. Isi dari tabung vaksin tersebut berupa kristal ya. Lalu kita berlanjut ke pelarutnya. Kita buka, disegel juga agar tidak terkontaminasi oleh bakteri ataupun virus seperti botol vaksinnya tadi. Dan ini penampakannya semacam cairan biru untuk melarutkan. Ya, langsung saja kita masukkan ke dalam botol atau tabung vaksinnya tadi untuk melarutkan kristal yang ada di dalamnya. Pastikan sampai benar-benar habis larutan pencairnya. Lalu setelahnya kita tutup kembali tabungnya dan kita kocok terus sampai kristal yang ada di dalam itu larut oleh cairan biru tadi. Dikocok terus selama beberapa saat ataupun kita diamkan sebenarnya juga bisa sampai larut sendiri, tapi supaya lebih cepat sambil kita kocok terus, kita balik-balik seperti ini. Oke, setelah dirasa cukup, langsung saja kita masukkan ke botol penetesnya ataupun botol pelarutnya tadi. Masukkan secara perlahan, memang agak sulit karena lubangnya memang kecil, jadi berhati-hati saja, yang penting tidak tercecer kemana-mana. Sedikit informasi tambahan, sebenarnya vaksin ini setelah dicampurkan tidak akan bertahan lebih dari 2 jam khasiatnya ya ini, jadi lebih baik cepat-cepat digunakan. Oke, setelah selesai meneteskannya, kita tutup kembali menggunakan tutup yang sudah disediakan tadi untuk meneteskan cairan tersebut atau vaksin tersebut. Seperti ini penampakan dari vaksinnya. Langsung saja kita praktekkan dan ambil anak entoknya. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa ekor anakan entok dalam keranjang coklat ini. Kita akan sedikit memberikan contoh bagaimana memberikan vaksinnya ya. Jadi silahkan diperhatikan baik-baik. Jadi kita pertamanya pegang entoknya dengan terserah tangan mana yang penting nyaman. Kita pegang dan sebisa mungkin
meminimalisir pergerakan dari entok tersebut dengan cara memegang pada bagian paruhnya, lalu bisa kita teteskan secara perlahan ke salah satu bagian mata, bisa mata bagian kiri atau kanan, itu terserah teman-teman, dan memberikannya hanya 1 tetes saja, jangan terlalu banyak. Pemberian vaksin pada entok ataupun unggas ini biasanya dilakukan secara berkala. Biasanya dimulai saat entok ataupun unggas ini berusia di bawah seminggu, bisa di saat usia 3 atau 4 hari idealnya. Tapi selanjutnya itu diberikan secara berkala di usia 40 hari ataupun 4 bulan berikutnya secara berkala 4 bulan sampai entok itu dewasa hingga afkir dan siap untuk dipotong. Vaksinasi pada entok ataupun pada unggas pada umumnya itu sebenarnya memiliki banyak sekali kelebihan, diantaranya yaitu meningkatkan kekebalan tubuh si unggas tersebut serta menghindarkannya dari berbagai macam penyakit yang berkemungkinan menyerang unggas tersebut. Jadi pemberian vaksin itu sebenarnya tidak merugikan, dan menurut saya cenderung lebih menguntungkan, karena kalau unggas kita mati itu ruginya mah lebih besar daripada pengeluaran kita saat membeli vaksin. Jadi saran saya untuk para peternak, baik peternak yang skala kecil ataupun yang sudah skala besar, pastinya sudah paham kalau yang peternak skala besar bahwa vaksinasi itu sangat penting. Makanya peternak skala besar itu sebagian besar atau mungkin seluruhnya itu menggunakan vaksin dalam prakteknya saat memelihara hewan khususnya unggas ya. Jenis-jenis vaksin pun juga beragam, ini tergantung kebutuhan dari masing-masing peternak. Teman-teman mungkin bisa menanyakan langsung ke pemilik toko peternakan tentang jenis-jenis vaksinnya apa saja yang cocok dan yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman, sehingga tidak salah dalam pembeliannya. Vaksin ini juga cukup murah di tempat saya, itu kapasitas 50 ekor itu seharga 12.000, itu sudah satu paket ya dari vaksinnya dan juga pelarutnya. Tinggal kita campur dan teteskan ke endoknya, dan berharap endok ini memiliki kekebalan tubuh yang lebih baik dibanding teman-temannya yang tidak diberi vaksin. Selain diberikan kepada entok, ini juga bisa diberikan kepada unggas seperti yang saya bilang tadi. Ini contohnya saya berikan kepada ayam KT peliharaan saya. Ini masih kecil, baru berusia beberapa hari, dan ini saya berikan agar kekebalan tubuhnya juga meningkat seperti entok saya, karena ini masih sisa dosis 50 ekornya. Oke, saya rasa untuk pembahasan vaksin hari ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.